Ternyata setiap orang itu dari 8 kecerdasan itu sebetulnya mereka akan hidup hanya dengan 3 kecerdasan. Dan ternyata setiap orang itu dari 8 kecerdasan itu sebetulnya mereka akan hidup hanya dengan 3 kecerdasan. Jadi kita punya 8 kecerdasan, tetapi sebetulnya nanti saat kita dewasa, kita akan hidup dari 3 kecerdasan itu. Karena yang 5 kita lemah. Kenapa seperti itu? Sebetulnya kalau menurut saya itu fitrah saja. Kenapa fitrah? Karena emang Tuhan memberikan perbedaan. Orang ini kuat dengan ini, sehingga mereka akan butuh itu. Orang ini kuat ini, lemah di sini, maka dia akan saling itu. Itu yang pertama. Jadi mapping dulu kecerdasannya, karena konsepnya adalah bahwa apabila seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan bakat minatnya, maka dia akan siap berlama-lama di sana. Maka dia akan senang dengan materi itu. Dan apabila mereka senang dengan materi itu dan mereka siap berlama-lama di sana, maka sukses, expert akan lebih mudah digapai. Kalau seseorang itu expert, maka cenderung sukses. Benar. Itu yang pertama. Jadi untuk sukses, saya membuat konsep, artinya mengambil dari teorinya Gardner, multiple intelligence, mapping potensi, mapping kecerdasan. Tetapi untuk bahagia, maka saya menggunakan konsepnya Martin Seligman, di mana inilah inti dari psikologi positif, di mana sekali lagi Martin Seligman itu berbicara tentang PERMA. Mungkin banyak orang yang sudah tahu karena di internet sudah cukup banyak. PERMA itu singkatan dari positive emotion. Jadi seorang anak itu harus punya PERMA dan diajari itu. Pertama adalah P, positive emotion, berpikir positif. Artinya emosi-emosi positif itu ditanamkan ke mereka. Kemudian engagement, mereka harus terlibat saat sekolah, saat mereka harus terlibat. Kemudian relationship, mereka harus punya hubungan baik dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dan lain. Kemudian M, meaning, mereka harus mulai belajar makna, bahwa pandai, nilai bagus, tetapi dari nyontek misalnya, itu bukan bermakna, sukses yang bukan bermakna. Kemudian jadi PERMA, PERMA ya, PERM, meaning ya kan, mencari makna. Kemudian A, achievement atau mereka berprestasi. Nah ini diambil dari yang awal tadi. Jadi apabila dua ini digabungkan di dalam sebuah pendidikan, dan saya di buku saya itu saya buat semacam bagaimana membuat silabus, bagaimana membuat perangkat mengajar sehingga dua-duanya itu bisa masuk, maka harapannya itu sebuah lembaga pendidikan atau seorang guru akan mampu memberikan kepada siswanya itu dua hal tadi yang mengarahkan mereka menjadi sukses sekaligus bahagia. Itu gambaran besarnya gitu. Ya, jadi kira-kira itu tadi ya soal latar belakang lah kira-kira atau yang mendasari permenungan terkait masalah pendidikan positif. Intinya pengen menciptakan keseimbangan lah kira-kira ya. Betul. Pengen menciptakan keseimbangan di dalam, katakanlah di dalam diri peserta didik. Artinya karena betapa banyak orang-orang yang katakanlah sukses dalam bidang ekonomi tapi dia merasa hampa dalam kehidupannya. Betul. Merasa stres dan seterusnya. Dan sebaliknya pun begitu. Jadi yang pengen diupayakan di dalam pendidikan positif adalah menciptakan keseimbangan. Nah tadi berhubung menyinggung soal pendidikan karakter. Saya sempat melihat-lihat soal pendidikan karakter. Jadi dalam pendidikan karakter itu, dia katanya tidak hanya sekedar mengejar soal-soal kognitif atau yang berhubungan dengan kognitif atau berhubungan dengan kecerdasan, tapi juga berhubungan dengan soal perilaku lah kira-kira. Nah itu salah satu visi lah kira-kira di dalam pendidikan karakter. Nah kalau kita misalkan mau coba lebih
pertajam kira-kira ya, perbedaan apa yang kira-kira menjadi nilai tawar lah kira-kira dan menjadi urgen untuk kita konsumsi lah kira-kira ya soal pendidikan positif ini, ketika misalkan kita mengingat pendidikan karakter. Ya. Kira-kira? Ya, jadi gini, sebetulnya kalau dibilang ada kemiripan, ya kan itu. Tetapi karakter itu sangat banyak. Makanya kalau kita melihat kurikulum pendidikan karakter, selalu mereka akan memilih karakter-karakter mana yang akan diberikan itu. Nah, jadi kalau pendidikan positif, kalau dibilang bahwa ini adalah masuk di sana, mungkin bisa ya kan. Tetapi yang paling urgent adalah bahwa pendidikan positif yang digagas oleh Martin Seligman itu, dia sudah melakukan riset, artinya hasil riset sedemikian rupa sehingga keluarlah beberapa bagian tadi itu yang saya katakan, ada positive emotion. Jadi itu ada urutannya memang, positive emotion, engagement, kemudian relationship, ya kan, terus meaning dan achievement. Itu kenapa mereka seperti itu, karena memang itu ada riset khusus, ya kan, itu yang sudah dikembangkan sedemikian rupa oleh para pakar-pakar psikologi dan pendidikan positif, sehingga harapannya kan tadi bagaimana penerapan itu tidak mengalami kesulitan dan memiliki alat-alat yang jelas untuk diterapkan dengan cukup mudah. Jadi kalau ditanya apakah bagaimana dengan pendidikan karakter, ya pendidikan karakter itu mirip, ya kan itu, tetapi ada perbedaan karena memang semua pendidikan itu pasti ada irisan-irisan, ya kan ya. Misalnya bagaimana teori kognitif sama teori kognitivisme dalam teori belajar dengan teori humanistik itu ada irisan, ya kan. Kognitif sama konstruktivisme itu ada irisan. Jadi saya pikir antara pendidikan karakter dan pendidikan positif ini ya ada irisan-irisan seperti itu. Bisa katakanlah mungkin bisa berkolaborasi dalam menciptakan itu ya, atau Oke, ya karena ini juga sudah mulai memasuki waktu sholat. Sebagai pertanyaan penutup lah kira-kira, kalau misalkan pendidikan positif, ya kan, pendidikan positif, apakah sebetulnya yang tadi misalkan pengen menciptakan keseimbangan dan seterusnya itu, mengingat problematika sosial kita di Indonesia, katakanlah problematika sosial kita di Indonesia, apakah sebetulnya pendidikan positif ini bisa kita tawarkan sebagai alternatif? Artinya tawarkan sebagai alternatif, sebagai solusi. Kan problem sosial kita misalkan katakanlah dalam konteks kesenjangan sosial, dalam konteks kemiskinan, dalam konteks kriminal, itu kan banyak beberapa varian yang kemarin saya coba baca-baca. Nah, dalam menjawab atau menyelesaikan persoalan itu, kira-kira mungkin nggak pendidikan positif ini kita tawarkan sebagai sebuah alternatif untuk menjawab, katakanlah misalkan soal kemiskinan yang tadi, misalkan yang ternyata karena soal kemiskinan ini didorong atau lahirnya kemiskinan ini karena daya saing yang lemah, ya kan, daya saing yang lemah dari masyarakat misalkan, atau kurang produktifnya masyarakat kita misalkan, atau di bidang kriminalitas misalkan, kesenjangan atau problem di bidang kriminalitas, terjadinya perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma sosial. Kira-kira bisa nggak? Iya, jadi gini, intinya itu gini, dalam pendidikan itu sebetulnya tidak mampu memberikan jawaban-jawaban itu bila kita berpikirnya bahwa sebuah kasus itu variabelnya banyak.
Ya kan misalnya. Jadi tetapi kalau dikatakan bahwa apakah pendidikan itu bisa, juga bisa. Contoh misalnya bahwa teorinya tadi itu Perma tadi itu mengarah ke, contoh misalnya gini, berpikir positif. Orang yang berpikir positif, kalau kita mau breakdown, orang yang berpikir positif, maka secara teori psikologi otaknya akan broad mind, otaknya akan terbuka. Nah, saat orang itu otaknya akan terbuka, maka dia akan lebih cenderung lebih cerdas dalam tanda kutip. Iya kan itu. Karena dia berpikir positif, dalam berhubungan dengan orang lain pun dia akan oke. Karena ada relationship di sana. Kalau orang itu punya hubungan baik dengan orang, maka misalnya dalam hal-hal yang berbau misalnya pekerjaan, mungkin dia akan lebih mudah mencari pekerjaan. Nah, kalau diarahkan ke sana, maka sangat mungkin. Artinya apa? Karena ini mengarah semacam, kalau kita tahu, mengarah ke kecerdasan emosional yang digagas oleh Daniel Goleman itu. Artinya saat seorang itu punya kecerdasan emosional, maka dia cenderung untuk mampu bersaing dalam pekerjaan. Karena apa? Karena otaknya terbuka sama orang baik, kemudian dia tidak negative thinking, dan banyak hal yang lainnya, akhirnya itu mengarah ke hal-hal yang positif tadi itu. Nah, jadi kalau diarahkan ke sana bisa. Tetapi kalau diarahkan bahwa banyak hal itu bukan karena itu, tetapi karena misalnya persaingan, protek, kebijakan pemerintah dan lain-lain, mungkin berbeda lagi. Karena ini arahnya lebih cenderung ke self mastery, jadi kesadaran diri yang cukup baik sehingga mereka akan mampu grow up dengan cukup bagus lah gitu. Ya paling sesuai artinya tidak bisa kita tumpahkan secara universal ya. Betul. Tidak bisa kita misalkan soal yang tadi berhubungan dengan kebijakan pemerintah, berhubungan dengan yang lain-lain, ya nggak bisa kita harapkan ya kan, atau paksakan. Paling begitu dulu untuk sementara waktu. Berhubung juga waktu sudah memasuki waktu sholat. Nah, teman-teman semua, untuk lebih mendalami soal gagasan-gagasan atau pemikiran pendidikan positif, teman-teman bisa sekali lagi mengakses buku yang sudah terbit. Itu kalau boleh tahu, terbit di 2000. Sudah agak lama, kalau tidak salah 2017. 2017 ya, penerbit Naura Book. Naura Book ya. Jadi judul bukunya Pendidikan Positif, penerbitnya Naura Book. Jadi teman-teman bisa akses bila teman-teman merasa. Judul pastinya itu Anak Cerdas dan Bahagia dengan Pendidikan Positif. Ya, itu paling terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe bila ada pembelajaran yang bisa dipetik dan itu merasa bahwa sangat tepat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.